Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Kisah Channel. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, umur panjang yang berkah, serta rezeki yang melimpah dan halal oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di channel ini, kita nggak cuma dengar cerita, tapi juga belajar makna hidup dari kisah-kisah sederhana yang sering kita anggap sepele. Coba bayangin, kalau kamu punya dua tenaga, tapi yang satu dipaksa kerja rodi, sementara yang satu cuma jadi penonton. Kelihatannya pintar, tapi bener nggak sih cara mikirnya? Nah, kisah kali ini bakal bikin kamu ketawa dulu, baru mikir belakangan. Inilah kisah Abu Nawas, kecerdikan dan satu orang yang sok paling benar, Abu Jahil. Suatu pagi yang cerah, matahari bersinar lembut menyinari kota. Udara terasa segar, burung-burung berkicau, dan pasar mulai ramai oleh aktivitas warga. Para pedagang sibuk menawarkan dagangannya, pembeli lalu lalang, dan suasana penuh dengan hiruk-pikuk khas pagi hari. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas berjalan santai sambil menikmati suasana. Tangannya disilangkan ke belakang, langkahnya ringan, wajahnya tenang seperti orang yang gak punya beban hidup sama sekali. Tiba-tiba, pandangan Abu Nawas tertuju pada pemandangan yang bikin alisnya langsung naik sebelah. Ia melihat Abu Jahil berjalan menuntun dua ekor keledai. Namun yang bikin aneh, satu keledai tampak nyaris roboh karena memikul beban berat. Punggungnya melengkung, nafasnya terengah-engah, langkahnya gontai seperti habis lari maraton. Sementara keledai satunya berjalan santai tanpa beban, bahkan sesekali mengibaskan ekornya dengan penuh percaya diri. Abu Nawas berhenti melangkah. Ia mengusap janggutnya sambil bergumam pelan. Subhanallah, yang satu kayak lagi ujian hidup, yang satu kayak liburan. Ia pun menghampiri Abu Jahil. Wahai Abu Jahil, apa kamu nggak kasihan melihat keledai itu hampir tumbang? Abu Jahil menoleh sambil tersenyum bangga. Kasihan? Justru aku sedang menggunakan strategi terbaik. Abu Nawas mengernyit. Strategi dari kitab mana itu? Kok rasanya kitab logika terbalik? Abu Jahil tertawa kecil. Begini Abu Nawas, keledai yang kuat itu memang diciptakan untuk kerja keras. Selama dia masih kuat, ya dipakai maksimal. Yang satu lagi biar santai dulu. Abu Nawas menatap keledai yang hampir roboh, lalu menatap Abu Jahil. Dan kalau keledai itu sudah capek, ya nanti kalau dia sudah tua dan lemah, baru aku pakai keledai yang satu lagi. Simpel kan? Abu Nawas terdiam sejenak, lalu ia menarik nafas panjang, menggeleng pelan, dan tersenyum dengan senyum penuh arti. Masya Allah, caramu berpikir memang unik, hampir jenius tapi sayangnya melenceng. Abu Jahil menyilangkan tangan. Kenapa? Bukankah masuk akal? Tanpa berkata banyak, Abu Nawas memasukkan tangannya ke saku jubahnya. Ia mengeluarkan dua potong kapas kecil dan menyerahkannya kepada Abu Jahil. Abu Jahil kebingungan. Kapas? Untuk apa ini? Aku nggak lagi mau bersin. Abu Nawas tersenyum. Simpan baik-baik. Kapas ini akan sangat berguna saat kamu tua nanti. Abu Jahil makin bingung. Maksudmu? Nanti saat kamu tua, tutuplah mata kanan dan telinga kananmu dengan kapas ini. Jangan dipakai, biar awet. Abu Jahil terbelalak. Hah? Kalau begitu, aku lihat dan dengar pakai apa? Pakai yang kiri saja, biar yang kanan tetap baru sampai tua. Abu Jahil terdiam. Beberapa detik kemudian, ia menggeleng heras. Itu tidak masuk akal. Saat tua nanti, semua bagian tubuh akan melemah bersamaan. Abu Jahil tersenyum lebar. Nah, akhirnya akal sehatmu bangun juga. Abu Jahil terdiam, wajahnya berubah. Begitu pula dengan keledai. Jika satu dipaksa terus bekerja, dia akan cepat lemah. Dan saat waktunya tiba, keledai yang satu lagi pun tetap akan menua. Tidak ada yang bisa ditunda hanya dengan dihemat secara tidak adil.
Abu Jahil menatap kedua keledainya. Yang satu hampir roboh, yang satu masih segar, tapi suatu hari pasti sama. Jadi, aku salah. Bukan salah niat, tapi salah logika. Abu Jahil menghela nafas panjang. Baiklah, aku mengerti sekarang. Tanpa menunda lagi, Abu Jahil segera membagi beban secara adil kepada kedua keledai. Kini langkah mereka lebih seimbang. Tidak ada yang tersiksa sendirian. Abu Nawas tersenyum puas sambil melanjutkan langkahnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keadilan dan keseimbangan adalah kunci kehidupan. Memerah sesuatu hanya karena masih kuat bukanlah kecerdikan, tapi awal dari kehancuran. Baik tenaga, waktu, kepercayaan, maupun orang-orang di sekitar kita, semuanya punya batas. Kalau tidak adil hari ini, bersiaplah menanggung akibatnya di kemudian hari. Sahabat Kisah Channel, jika kisah ini membuat kamu tersenyum sekaligus berpikir, berarti ceritanya sampai ke hati. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kisah Channel, karena masih banyak kisah jenaka penuh hikmah yang siap menemani hari-harimu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.